Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin wal muslimat bi rahmatika arhamar rahimin. Alhamdulillah, seperti yang dikatakan yang mulia mudir tadi ya, cara untuk mengurus hati itu banyak. Cara untuk mengurus hati, manajemen kalbu, mengurus hati, baca Quran, betul, sholat, ya, sholat tahajud, menangis di ujung malam, patutnya kita menangis. Ada apa-apa masalah, menangis kepada Allah, luahkan masalah di ujung malam. Kemudian duduk bersama orang saleh, kemudian mendengar gagasan orang saleh. Cakap orang saleh, kita kena dengar cakapnya. Orang saleh yang ada Quran di hatinya, dia akan dapat membimbing kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita dah sebut ada 8 kewajiban terhadap Al-Quran. Adalah apa? 1, mempercayai dan meyakininya. 2, membaca dan menghayatinya, membaca dan menghayati, tadabbur. Menghafaz. Kamu menghafaz, betul. Quran itu wajib dihafaz. Walaupun dia tak masuk madrasah tahfiz, patutnya mak di rumah, ayah di rumah kadang menghafaz Quran. Satu ayat satu hari tak dapat, mesti dapat. Yakin yakin boleh. Satu ayat satu hari, 30 hari 30 ayat Suratul Mulk sudah ada di dada. Subhanallah, subhanallah. Satu ayat satu hari mesti dapat. Insya menghormati dan memuliakan Al-Quran. Quran ini karena dihormati. Fokus dan khusyuk semasa mendengar. Bila Quran dibaca atau sendiri yang baca, kita akan perhatikan. Menyebarkan ajarannya. Sekarang menyebarkan ajarannya. Ajaran Quran karena dipelajari dan disebar. Iltizam dengan manhaj kitabullah. Kita kena ikut apa cakap Quran. Berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Baik. Ayat tadi baca surah apa? Surah Fatah, betul. Inna fatahna laka fatham mubina. Dalam salat ustaz kita, kemudian kita baca awal surah Fatah. Ustaz nak lihat ayat 8, ayat yang paling pendek. Inna arsalnaka syahida wa mubashshira wa nadhira. Inna arsalnaka, kami mengutusmu. Cakap siapa? Siapa yang cakap? Allah. Kepada siapa? Kepada Nabi. Inna arsalnaka syahida, kami mengutusmu sebagai syahid. Syahid itu yang menyaksikan. Nabi Muhammad menyampaikan ajaran kepada penduduk Mekah, Madinah, Jazirah Arab. Bila sudah disampaikan, saya sudah bersaksi, saya sudah menyampaikan ajaran itu. Rasulullah itu litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Rasul itu jadi saksi, nanti ada hadapan Allah. Sudah disampaikan, sudah. Sudah. Karena nanti
di hari kemudian Rasul akan ditanya, nabi-nabi juga akan ditanya. Subhanallah. Tengok contohnya surah Al-Maidah ayat 109. Yauma yajma'ullahu ar-rusula fayaqulu madza ujibtum qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Nabi-nabi nanti akan ditanya, sudah sampaikan ajaran agama, macam mana respon umat? Itu akan ditanya. Nabi wajib menyampaikan, kita juga wajib menyampaikan. Kita wajib belajar, wajib mengajar. Ayah kalau tak ajar anaknya, berdosa dia. Kan apa kata Umar kepada anak yang berkomunikasi dengan Umar di depan ayahnya? Ada berapa tugas ayah kepada anak? Satu, cari benih yang baik. Benih yang baik, jangan salah benih. Salah benih nanti sakit kepala dibuatnya. Yang kedua, nama yang baik. Nama kan baik. Kalau nama tak baik akan tukar. Rasulullah menukar nama sahabatnya yang namanya tak baik. Yang ketiga, ayu alimul kitab, masya Allah. Ajar kitabullah. Kewajiban siapa? Si A? Kewajiban si ayah. Jadi ayah kan ajar anaknya. Ayah yang tidak mengajar anak berdosa. Kenapa dia beranak? Kenapa dia kawin? Kenapa ada istri? Istri dibawa ke jannah, anak dibawa ke jannah. Kalau anak tak dibawa ke jannah, istri tak boleh ke jannah, itu silap sendirilah. Inna arsalnaka syahidan, jadi saksi, wa mubashshira wa nadhira. Jadi tiga fungsi Rasul, tiga fungsi umat. Syahidah jadi saksi. Ayah suruh anaknya mengaji, ya suruh salat, suruh alhamdulillah. Ajar akhlak yang baik, ya. Ajar megang Quran, ya. Ajar berinteraksi dengan media kelalaian sampai larut malam, enggak diajarnya. Enggak perlu diajar. Media kelalaian. Bahkan si ayah mengajar mengajar anaknya supaya menjauhkan diri daripada media yang melalaikan. Ada diajar, ada. Buat. Jangan anak dilarang, ayah buat. Tak boleh. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah sangat murka kalau kita suruh orang tapi kita tak buat. Pertama, syahidan, jadi saksi. Ada ajar anak, ada. Kemudian wa mubashshira. Mubashshira itu menggembirakan. Pergilah nak ke tahfiz. Setiap ayat yang kau hafal nanti di dadamu melayakkan kau dapat satu kenaikan derajat di jannah. Engkau nanti akan mengangkatkan derajat ayah dan ibu. Karena ayah dan ibu dulu tidak berpeluang. Dikasih gembira. Sudah berapa nak dapat? Balik ditanya, dites, diperdengarkan. Rasulullah SAW, kalau sebut Rasulullah karena selawat ya, Rasulullah SAW dipanggilnya sahabat. Dari sini katanya, tolong bacakan Quran. Kata Rasulullah kepada sahabat. Sahabat tadi heran, perlu apa lagi saya bacakan kepada Rasulullah? Kan Quran itu langsung turun direct kepada Rasulullah. Bacalah katanya. Rasulullah suka mendengar bacaan orang lain. Patutnya ayah dan ibu sampai di rumah, kamu kan disuruhnya baca. Bacalah kata Rasulullah. Lalu dibaca sahabat itu surah An-Nisa. Surah Rasulullah tak cakap
dia baca surah-surah tertentu. Tapi orang tadi dia baca surah An-Nisa. Ya ayyuhan nasu ittaqu khalaqakum wa khalaqa minha wa minhum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Dibaca oleh sahabat tadi, Rasulullah dengar. Lah dibacanya 40-41 ayat, dia tengok muka Rasulullah dah menangis. Mendengar kalamullah dibaca menangis. Kata Rasulullah, sudahlah, saya tidak tertahan lagi air mata saya, tidak tertahan lagi, sudahlah. Patutnya mak macam tu, mak dengan ayah patutnya dapat balik anaknya dari madrasah tahfiz, suruh baca, jangan kasih sampai kotor hatinya, nanti Quran tidak masuk lagi. Ini penyakit, ini musuh, ini racun. La haula wala quwwata illa billah. Mubasysyira, memberikan kabar gembira. Kita ini mesti menggembirakan orang lain. Kalau cakap yang memberi semangat, memberi motivasi. Mubassyir. Wa nadhira, menakutkan. Dia ada dua, menggembirakan ia juga, menakutkan ia juga. Menakutkan dari azab Allah, menakutkan dari murka Allah. Di sini banyak murka, banyak azab. Karena hati-hati kalau tidak silap-silap makan tuannya dia. La haula wala quwwata illa billah. Jadi 3 peranan Rasul dalam ayat ini, 3 juga peranan umat. Pertama apa tadi? Syahida. Kedua, mubasysyira. Yang ketiga, nadhira. Hari-hari kita kena buat benda ini. Kalau ada kawan yang terlupa, terlengah, terlalai, diingatkan dia. Berarti kita sudah apa? Menyaksikan apa yang kita sampaikan. Kemudian kita beri berita gembira. Kalau menasihatinya dengan kata-kata yang menggembirakan, dan karena diberi warning juga. Kalau kamu buka Quran, dalam Quran itu banyak yang menggembirakan, yang menakutkan, yang menggembirakan, yang menakutkan. Contohnya Alif Lam Mim. Alif Lam Mim, kalau kamu buka Alif Lam Mim, dari Alif Lam Mim sampai ayat 5 nanti, itu menggembirakan, berita gembira. Coba baca ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Ini cerita ahlul jannah, cerita ahlul taqwa, cerita orang yang muflihun. Apa tuh? Yang sukses, yang berjaya. Al-falah. Muflihun, yang meraih al-falah. Ini cerita yang baik. Tiba ayat sesudahnya, coba baca 2 ayat sesudahnya. 2 ayat. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun azim. Menakutkan ini inzar, nazir, inzar, menakutkan. 2 ayat sesudahnya. Tambah lagi nanti wa minan nasi, menakutkan lagi. Sampai nanti ayat 20. Ayat berapa? Wa minan nas, ayat 8 sampai ayat 20 menakutkan. Jadi dalam Quran ini ceritanya menggembirakan, menakutkan. Subhanallah, tadi malam
Solat Isya. Siapa imam tadi malam? Solat Isya. Bacaan surah apa? At-Tariq. Was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu tsaqib. Di situ banyak yang menggembirakan, banyak yang menakutkan, tapi lebih banyak yang menakutkan. Salat maghrib baca apa? Al-A'la. Al-A'la. Ayat tu menakutkan, menggembirakan. Kalau kamu perhatikan nanti, ini memberi berita yang menakutkan, ini memberi berita yang menggembirakan. Begitulah isi Al-Quran. Bisyarah dan inzar, yang menggembirakan dan menakutkan. Kalau kamu lihat contohnya surah Zalzalah, menakutkan. Al-Adiyat, menakutkan. Al-Qari'ah, menakutkan. At-Takatsur, memberi berita yang menakutkan. Al-Asr, memberi warning agar kamu tidak rugi. Al-Humazah, cerita neraka, menakutkan. La haula. Tapi karena dia perhati ya, nanti di surah Al-Fil, azab yang turun kepada umat zaman dulu lebih kejam daripada COVID-19. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Manusia itu hancur sehancur-hancurnya, lebih daripada COVID. Itu isi surah Al-Fil. Faja'alahum ka'asfim. Bacalah. Orang sekarang takut kepada COVID, tak takut kepada warning dalam Al-Quran, karena tidak mendalami Al-Quran. Tiba di Quraisy, Al-Ma'un, cerita yang menakutkan. Al-Kautsar, menggembirakan. Al-Kafirun, menakutkan. An-Nasr, menggembirakan. Al-Masad, menakutkan. Menakut. Al-Ikhlas, menggembirakan. Al-Falaq, menakutkan. An-Nas, menakutkan. Berita yang menakutkan. Qul a'udzu birabbin nas. Itu berita yang menakutkan. Kita disuruh berlindung kepada Allah dari bahaya syaitan. Jangan dilayak, jangan dilayak iblis, jangan dijempol, mesti dipangkal. Qul a'udzu birabbin nas. Warning daripada Allah, menyuruh kita berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang mengganggu hati, dada hati manusia. Suruhnya malas, suruhnya lambat. Itu kerja siapa? Saya iblis. Lambat tidur, lambat bangun, itu kerja iblis. La haula. Jadi peranan Nabi itu juga peranan umat. Pertama tadi syahid, jadi saksi. Dah disampaikan, berarti sudah bersaksi dia. Kemudian memberi sesuatu yang menggembirakan dan memberi warning juga. Kalau kamu lihat awal surah Yasin, coba lihat awal surah Yasin yang selalu dibaca tiap hari. Apa katanya di sana tentang inzar? Tentang inzar, innama tunziru, ayat 11. Maaf ya. Baik. Innama tunziru, ayat berapa? Tunziru itu satu kata akar dengan nazir tadi. Tunzir memberi warning, nazir pemberi warning. Innama tunziru man ittaba'a dzikra, yang mau diberi warning itu siapa dia? Man ittaba'a dzikra, yang mau mengikuti az-zikir. Az-zikir itu apa? Al-Quran. Az-zikir itu Al-Quran. Quran itu banyak namanya. At-Tanzil ya juga. Innama tunziru man ittaba'a dzikra, yang mau diberi warning orang yang mengikuti Al-Quran. Wa khasyar rahman, takut kepada Ar-Rahman.
Ada khasyah. Ada khasyah. Kamu lihat nanti surah Muluk juga begitu. Boleh kamu lihat suratul Muluk. Muluk ya. Bismillah. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Yang penting ada 3 tugas asas ya. Pertama, menyampaikan ajaran Islam. Sampaikan kepada adik-beradik, ahli keluarga, masyarakat. Sudah disampaikan berarti kita sudah lepas dalam kesaksian kita kepada Allah, insya Allah. Yang kedua, memberi berita gembira. Yang ketiga, memberi warning, karena dalam Quran itu warning. An-Naba membawa warning, An-Nazi'at membawa warning, Abbas membawa warning, At-Takwir membawa warning, Al-Infitar mengandung warning, Al-Mutaffifin, Al-Insyiqaq, Al-Buruj, semua membawa warning. Kalau kamu perhatikan, semua membawa inzar. Ada juga di dalam sikit-sikit tentang berita yang menggembirakan, tapi lebih banyak yang menakutkan. Kalau surah Al-Ghasyiyah tu imbang tu, berita yang menggembirakan, yang menakutkan. Dulu seorang sahabat di zaman Rasulullah SAW membaca surah Al-Ghasyiyah, hal ataka haditsul ghasyiyah, nangis dia baca hal ataka haditsul ghasyiyah, nangis. Rasulullah melintas di depan rumahnya malam, dengar orang mengaji di rumah, wanita warga emas membaca hal ataka berulang kali sambil menangis, sambil berdoa. Rasulullah di luar mendengar, menangis dan berdoa. Dua-dua menangis karena ghasyiyah itu membawa warning. Hal ataka hadisul ghasyiyah, sampai tak kepadamu cerita hari kiamat. Siapa yang ditanya? Nabi Muhammad. Siapa yang menanya? Allah. Allah menanya nabinya, hal ataka hadisul ghasyiyah. Subhanallah. Setiap kita ditanya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Allahumma zidna wa la tanqusna. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina wa ardina wa arda'na ya karim. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika ya mujibas sa'ilin wa habib ilaina al-iman. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyana ja'alna minar rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.